Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh, binih sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, jajaran ketakmiran Masjid Ki Saleh Lateng ingkang sedayanipun sangat kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali kajian pada sore hari ini, di mana kita masih tetap diberikan kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dan menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan yang keutamaannya begitu amat sangat agung, begitu amat sangat besar, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan di jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan, maka kata Nabi, setiap langkahnya akan diganjar dengan pahala seperti orang yang beribadah 1 tahun. Begitu amat sangat besar, hadirin yang dimuliakan Allah. Tetapi sebesar apapun pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, tidak akan mampu mendapatkan, tidak akan mampu meraihnya kecuali manakala seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah dalam arti yang telah ditawarkan kepadanya, lalu dia mau mengambil bagian hidayah tersebut, yaitu majlis ilmu. Para rawuh ingkang kula hormati, kita yang hidup di dunia ini, yang sebentar lagi akan pindah ke alamul akhirah, yang melalui satu pintu yang disebut dengan kematian, tak ubahnya seperti kehidupan seorang jabang bayi yang ketika berada di perut ibu. Bagaimana maksudnya? Banyak manusia hidup di dunia mementingkan hal yang tak begitu penting untuk dipentingkan, tetapi juga ada manusia hal yang tak penting namun begitu dipentingkan. Apa maksudnya? Banyak manusia hidup di dunia mementingkan hal yang tak penting, dan sebaliknya hal yang penting tidak dipentingkan. Yang pertama, banyak manusia mementingkan hal yang tak begitu penting di hadapan Allah. Napa niku? Menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk dunia, melalaikan waktu kesempatan hidupnya untuk beribadah, dihabiskan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat, dihabiskan untuk mainan yang akan menghabiskan kesempatan umurnya yang begitu pendek, sebentar
kesempatan ibadahnya di dunia ini. Sampai-sampai hal yang tak penting seperti sholat, seperti hadir di majelis kurang begitu diindahkan, kurang begitu didengarkan, kurang begitu dipentingkan. Padahal nanti ketika ia menghadapi sakaratul maut, terlebih setelah pindah ke alamul barzah, lebih-lebih masuk ke alam akhirat, akan menyesal nantinya. Ternyata apa yang tidak penting dipentingkan, permainan, sendah gurau, hal-hal yang tak manfaat, menghabiskan umur tanpa manfaat sama sekali, menyia-nyiakan waktu hanya untuk duduk-duduk gesah yang tidak menemu arahnya, atau bahkan hanya menumpuk-numpuk harta, bekerja pagi, siang, sore, bahkan lembur malam, meninggalkan sholat, tak puasa. Begitu dia nanti dihadapkan kepada sakaratul maut, masuk ke alam kubur, dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ternyata apa yang tak penting dia pentingkan, diputus, ditinggal semuanya itu. Dan sebaliknya ternyata apa yang penting di dalam kehidupan ini yang tidak mereka pentingkan, apa yang diperlukan yang tidak mereka perlukan daripada amal soleh, sholat berjamaah, hadir di majelis, sedekah, dianggap tak penting, ditinggalkan. Justru itu nanti yang amat sangat penting membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane para bapak, para ibu, ayo monggo hal-hal yang penting menurut Allah dan Rasulnya pentingkan, karena itu tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, tapi kembali kepada panjenengan sendiri. Allah tak akan merasa rugi, tak akan berkurang dari kemuliaannya andai kata manusia tak beribadah, tak taat kepada Allah. Atau sebaliknya, andai kata semua manusia ibadah, tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua apa yang kita lakukan daripada ibadah akan kembali kepada kita. Tetapi manusia yang tak sadar, manusia yang tak mau dekat dengan para guru, para alim, tak mau hadir di majelis ilmu, tak mau mendengarkan kajian-kajian, merasa hal yang penting tidak penting. Bahkan justru lebih merasa menikmati hal yang tak penting dalam kehidupan dunia dipentingkan. Hadirin, itu sama halnya dengan bayi yang ketika hidup di dalam rahim ibu, panjenengan tingali, panjenengan renungkan bayi ketika berumur 120 hari. Allah ciptakan kaki, Allah berikan tangan, Allah berikan mulut, Allah berikan mata, Allah berikan telinga. Ternyata bayi tak butuh sama yang namanya kaki. Kenapa? Karena di alam rahim kaki tidak dibutuhkan karena tak bisa jalan. Tak butuh tangan karena tangan tak bisa memegang. Tak butuh telinga dan mata karena tak bisa dipakai ketika di dalam perut ibu. Tak butuh mulut karena tak bisa berbicara. Yang dibutuhkan bayi apa? Satu, ia hanya butuh kepada tali pusar. Kalau katanya orang Madura, tali bujel. Ternyata butuhnya bayi cuma satu tali pusar, Pak, Bu, ketika di alam rahim. Tapi ternyata setelah bayi ditakdir keluar dari rahim ibu, masuk ke alam yang namanya dunia, ternyata kaki tangan yang katanya tak penting, mata telinga yang katanya tak manfaat ketika di alam rahim, begitu lahir ke dunia justru itu yang dibutuhkan. Nggih napa nggih? Butuh kaki untuk berjalan, butuh tangan untuk memegang dan memasak, butuh mata untuk melihat, butuh telinga untuk mendengar. Sebaliknya, tali pusar yang katanya dulu di alam rahim kita, ibu kita dibutuhkan, ternyata diputus. Nggih napa nggih? Pedot tak dibutuhkan. Malah kadang dijemur, dikeringno, didadekno jimat. Wonten apa mboten? Diambil bagian tali pusar sedikit, dibuat jimat, dikalungno nek bayi, jano gak nangisan. Ya ora iso. Bayi itu kalau nangis cerewet malam, Bu, itu digoda sama setan yang bernama Ummus Sibyan.
Ummu Sibyan itu salah satu nama setan yang diwakilkan ketika bayi lahir. Kalau tidak kepingin banyak digoda, maka sering-sering dibacakan Al-Quran, sering-sering dibacakan sholawat. Kalau orang-orang dulu bu, di jidatin niku ditulisi hari pertama ya Allah, hari kedua ditulis ya Rahman, hari ketiga ditulis ya Rahim, sampai hari ke-100. Bukan jimat yang dipasang, tapi ibunya, bapaknya harus rajin wirid, rajin baca Quran, rajin sholawat. Singkat cerita biar tidak terlalu panjang, jadi ternyata bayi ketika lahir, apa yang ketika di perut ibu dibutuhkan, ternyata lahir tak dibutuhkan yang namanya tali pusar. Begitulah kehidupan kita juga para bapak, para ibu, teng dunia dan akan pindah ke negeri akhirat. Yang merasa tak kau butuhkan, badal itu kau butuhkan amal soleh, hadir di majelis. Alhamdulillah kita punya masjid Kiai Soleh ini para bapak ibu, dimanage dengan ada majelisnya oleh Ustadz Abdurrahman dan jajaran ketamiran para dan keluarga. Di manajemen khususnya bulan Ramadan ada pengajian rutin. Alhamdulillah kita cuma tinggal membutuhkan apa? Tenaga dan waktu untuk bisa hadir. Boten usah tumut ngundang mubialikeh, nggih napa nggih? Ndak usah susah-susah baca kitab, ndak usah memahami, ndak susah-susah memahami kitab. Alhamdulillah cukup duduk, memasang hati dan pendengaran, menyimak ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah insya Allah metu teko masjid podo-podo angsal ilmu, nggih napa nggih? Setelah itu diamalkan bareng-bareng. Ayo melampas sareng-sareng tengersane Gusti Allah. Ternyata ndak diperlukan ngaji yang ngono-ngono tok. Ini namanya ndak mementingkan hal yang penting. Yang tak penting dipentingkan. Napa niku lungguh HP. Gak nemu cerita nih marek-marek iku diulang-ulang. Nggih napa nggih? Mulai pagi sampai siang sampai sore HP didelok, didarani ngaji, tiba norah ngaji. Buka gambar, buka tulisan, WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Ya Allah, eman bu, pak. Kita diberi umur pendek oleh Allah, 60-70 tahun. Sehingga sedikit kesempatan kita beribadah kepada Allah. Mulane kula panjenengan iki diparingi bulan Ramadan, kersane napa para bapak ibu? Betul-betul kita bisa mengejar ketertinggalan daripada ibadah-ibadah yang oleh umat dulu bisa dilakukan ratusan tahun. Oleh sebab itu sampean yang alhamdulillah bisa tetap istiqomah puasa hadir di majelis ini bapak ibu dalam rangka nopo mengejar ketertinggalan terhadap umat-umat dulu yang sudah jauh melampaui kita. Dengan ratusan tahun mereka beribadah kepada Allah sehingga mereka begitu jauh meninggalkan kita. Tetapi Allah dengan keadilannya memberikan kepada kita umat Muhammad walaupun diberi umur yang begitu pendek, singkat, tapi umurnya barokah, waktunya juga barokah, dikasih diantaranya waktu di dalam bulan suci Ramadan. Maka untung sampean yang memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan dalam rangka salah satu diantaranya seperti sore pada hari ini kita kumpul ngaji dan kumpul detik-detik sama-sama kita akan berbuka, yang dimana waktu detik-detik buka puasa ini waktu yang teristimewa dari semua waktu yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Bulan sampean nedi teng Gusti Allah Pak Bu. Donga kang kathah pun nggih. Kula setiap tahun ngisi pasti ngilingaken teng panjenengan detik-detik mau buka ini karena yang paling ditunggu oleh mereka adalah kiriman doa anak putu kang tasih urip teng dunya niki. Kenapa kok di penghujung puasa Ustadz? Ya karena dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW ketika seorang hamba umat Nabi Muhammad yang puasa sampai pada penghujung puasanya hendak berbuka, saat itu hijab-hijab yang menutupi jarak antara dia dengan Tuhannya diangkat oleh Allah sehingga
Ibaratkan tidak ada jarak, tidak ada penghalang, dekat keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doa bisa dipastikan mustajab. Nopo malih dungane wong kang puasa, wa da'watuhum mustajab, doanya orang puasa mustajab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka mari selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia, ayo yang penting-penting menurut Allah dan Rasulnya, itu pun untuk diri kita, monggo kita pentingkan para rawuh. Sempat-sempataken jenengan hadir teng majelis, sempat-sempataken jenengan hadir sholat jamaah, sempat-sempataken teng bulan Ramadan tarawih. Iya, jangan sampai ada orang yang mengatakan yang tidak terawih adalah sunnah higau, hing parah hing terawih, ngeremek no sunnah dulur. Belum tahu dia tentang keutamaan ibadah sunnah. Anda tahu Bapak Ibu keutamaan ibadah sunnah? Ibadah sunnah ini secara umum ibadah yang kalau diamalkan itu menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajibnya kita. Sebab kita ini melakukan ibadah wajib susah mau sempurna, susah sulit pasti. Ibarat godhong niku ana lobang-lobange krana dipangan ulet-ulet dusoh, nggih napa nggih? Karena dipangan ulet-ulet boten pati ikhlas. Jadi perlu penutup, penambal, penyempurna. Napa penyempurnane ibadah wajib kula kali panjenengan? Apa penutup, penambal luka-luka kekurangan ibadah di hadapan Allah? Mungkin khusyuknya kurang, atau mungkin karena ada hal-hal yang lain ingin dipuji orang sehingga tak sempurna ibadah kita. Nggih, ibadah sunnah niki para bapak, para ibu, termasuk ibadah puasa kita ya, akan ditutupi dengan ibadah sunnah-sunnah yang kita lakukan. Oleh sebab itu jangan sampai meremehkan ibadah sunnah. Kang paling hebat para bapak, para ibu, yang paling hebat lagi nggih, istimewanya ibadah sunnah ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengangkat hamba-hambanya menjadi orang soleh, menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, bukan dari jalur ibadah wajib, bukan. Karena ibadah wajib itu modal harus ada. Bukan dari ibadah wajib mereka diangkat menjadi kekasih-kekasih Allah, tetapi karena dari banyaknya ibadah sunnah. Ada itu hadis kutsinya Pak Abu. Langkeng mboten usah disebutaken pun, kapan-kapan saja. Karena pada kesempatan hari ini kula badhe nyampeaken sedikit tentang kaitannya perjalanan kita dari hidup dunia ke alam barzakh atau ke alam kubur. Karena kenapa saya mau membahas tentang alam kubur di bulan Ramadan ini para bapak, para ibu? Karena ketahuilah bahwasanya andai kata mereka yang ada di dalam kuburnya di alam barzakh diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup kembali di dunia, ora usah setahun, ora usah saulan, ora usah seminggu, sehari saja, nggak usah sehari, 1 jam saja. Andai kata mereka diberi kesempatan hidup 1 jam, pastilah yang pertama mereka cari, 1, lahan untuk sodakoh, 2, tempat untuk hadir di majelis ilmu. Bukan sholat, bukan haji, bukan puasa, bukan yang lain, majelis taklim, sodakoh. Loh kenapa Beb? Kan sholat itu nomor 1, zakat itu nomor 2, sodakoh itu nomor 3, atau dibalik, sholat, zakat dan puasa. Kenapa kok majelis taklim, kok sodakoh? Kenapa kok tidak sholat? Kenapa kok tidak haji? Ibadah yang besar-besar. Iya. Kenapa kok ketika diberi kesempatan hidup 1 jam saja dia yang dicari tempat sodakoh dan mencari tempat majelis ilmu? Karena kalau nyari sholat, iya, kalau pas adzan duhur dikembalikan ke dunia, bisalah dia kesempatan sholat duhur. Kenapa tidak haji? Iya, kalau dikembalikan ke dunia di bulan Dzulhijjah pas ibadah haji, dia akan berangkat haji. Itu pun 1 jam ya ora nutut lek wong Banyuwangi, nggih napa nggih?
Kenapa tidak puasa? Kan puasa luar biasa. Iya, kalau dihidupkan di bulan Ramadan, walaupun satu hari dia bisa puasa. Kalau tidak, kenapa kok sedekah? Kenapa kok majelis taklim? Nah, ini pertanyaannya. Karena dua ibadah ini, para bapak, para ibu, Allah sendiri yang menerangkan ibadah kebaikan yang paling disesalkan oleh orang-orang yang telah mati, yang telah ada di dalam kuburnya. Yang pertama yang disesali oleh orang yang mati, karena sebab dulu ketika hidup di dunia dia tak sempat bersedekah. Yang kedua, dia tak mau jadi bagian golongan orang-orang yang soleh. Mana dalilnya Habib? Zaman sekarang butuh dalil, tidak cuma pinter ngomong ceramah. Sampean buka nanti Al-Qur'annya, saya bacakan ayatnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, yang artinya wa anfiku, dan nafkahkanlah, mimma razaqnakum, daripada sebagian karunia rizki yang telah kami karuniakan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian yang namanya kematian. Fayaqulu, lalu kalian akan berkata dengan perkataan yang menyesal. Kenapa tidak sempat sedekah? Kenapa tidak sempat jadi orang soleh? Ya, tidak sempat kumpul dengan orang soleh. Rabbi, Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah Engkau tunda barang sejenak hidup saya, jangan Kau matikan dulu ya Allah, beri kesempatan 1 jam saja. Fa asaddaqa, kula bati sedekah, wa akum minas solihin. Begitu kata teriakan nanti orang-orang yang menyesal di dalam kuburnya. Saya akan sedekah ya Allah, saya akan menjadi orang soleh, kumpul dengan orang soleh. Ini penting Mbak Bu nggih, penting ngaji kita niki. Banyak orang yang tak mementingkan, iya, banyak orang yang tak mementingkan hadir di majelis taklim. Ndak sama Bu, Pak, sampean duduk dengan ustadz langsung talaki berhadapan dengan sampean ngaji di YouTube, ndak sama. Memang kalau masalah ilmu sama dapatnya, tapi barokah dan keistimewaannya tidak bisa didapat di YouTube. Lain, ndak sama. Keberkahan dan keistimewaan hadir di majelis dengan sekian banyak keterangan di dalam kitab-kitab hadis, apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Riyadhus Shalihin, atau kitab hadis lainnya, banyak diterangkan puluhan bahkan ratus keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu, kumpul dengan orang soleh. Jadi nanti yang disesalkan orang-orang yang ada dalam kuburnya itu apa? Karena mereka dulu ketika di dunia tidak banyak sedekah, tidak banyak hadir di majelisnya orang soleh. Kurang apa masjid Kiai Soleh? Sudah diadakan majelis taklim di luar Ramadan ada, enggak Ustaz? Di luar Ramadan sudah disiapkan sama Ustaz Abdurrahman, sama Mas Mamang sudah disiapkan. Kurang apa? Enggak? Didatangkan mubaliknya, gurunya, alumni pesantren, ahli kitab, enggak? Disampaikan, tapi tidak semua orang bisa hadir. Tidak semua orang mau hadir. Padahal itu nanti ketika kita mati, Allah akan gampangkan jalan kita ke surganya. Tidak ada jalan yang paling tercepat dan bahkan memudahkan seseorang masuk ke surga kecuali jalan melalui tolabul ilmi, mencari ilmu. Mulano rawuh karena sudah sholawat, tapi ini akan bersambung pada Jumat yang akan datang, nggih. Mulano ayo cari surga melalui majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salakallah wa fi riwayatin sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan tuntun jalannya ke surga. Dalam riwayat yang lain, Allah akan mudahkan orang tersebut jalan menuju masuk surga. Pun nggih.
Muga-muga kajian tentang berkaitan dengan apa yang nanti disesalkan oleh orang-orang yang menghuni kuburan sudah kita sampaikan dan masih bersambung pada pertemuan Jumat berikutnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, lanjut istiqomah hadir di majelis, tidak hanya bulan Ramadan, bulan-bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.